Kita hari ini diberikan adalah kembali hidup dan nafas untuk kita menyadari, sadar siapa pemilik hidup, siapa pemilik nafas, ya, dan selalu membuat adalah vibrasi bersama Allah, menghadirkan Allah dengan vibrasi, dengan frekuensi, ya. Sadar betapa nyatanya Allah. Allah itu adalah sang wujud, sang kehadiran. Tetapi Abah membuat judul ini karena ada yang bertanya kepada Abah tentang melihat dan menyaksikan. Sungguh berbeda sahabat melihat dan menyaksikan. Melihat itulah membutuhkan mata. Tapi menyaksikan itu membutuhkan hati yang hidup. Beda. Melihat membutuhkan mata. Ya. Menyaksikan adalah setelah menyaksikan adalah merasakan. Ya. Maka Allah sudah dohirkan pada kita ada rasa dohir, ada rasa batin. Maka itulah kenapa iman itu harus dibuktikan. Alif lam mim nyata pada diri. La raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba tiada keraguan bagi orang yang takwa, bagi orang yang telanjang, yang sudah sadar dan merasakan, menyaksikan. Ya, beda. Jadi sekali lagi kalau Abah sering katakan melihat, tapi yang dimaksud adalah menyaksikan. Itulah syahadat. Syahadat adalah menyaksikan, bukan melihat. Maka Abah suka membedakan dengan pandangan daripada ulama adalah melihat adalah ro'a adalah melihat. Tapi nadhara di sini adalah basyira, ya absor itu sudah menyaksikan. Jadi menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata, tuh kan? Menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Tetapi yang paling utama adalah pelajari pada diri, rasakan pada diri semua sahabat. Apa namanya bagaimana nyatanya dan kitalah sebagai itulah kenapa Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah Quran sejati, pembeda. Kamu yang bisa membuktikan dan merasakan Tuhan, sahabat. Maka disinilah setiap hari kau merasakan Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Betapa nyatanya bahwa dia yang ada pada wujudmu, pada hidupmu. Ya. Maka wujud Allah tidak dapat. Wujud Allah tak di depan mata. Ingat itu. Wujud Allah tak di depan mata. Tapi dialah yang membuat matamu bisa melihat. Maka Abah sudah membedakan apa itu ro'a. Ro'a itu adalah penglihatan dengan mata untuk melihat makhluk. Allah disaksikan dengan mata yang ada di dalam dada. Membutuhkan hati, kolbu tadi semua. Ya. Sebetulnya engkau tiap hari bisa merasakan Allah. Betapa dekatnya Allah. Betapa sayangnya Allah. Sebenarnya. Maka ya Allah. Begitu kau sudah menemukan Allah. Merasakan Allah. Menghadirkan Allah. Betapa nyaman hidupmu itu bersama Allah. Engkau tiada lagi takut dengan apapun. Kau bagi kamu semuanya indah. Apa yang dilihat oleh matamu indah. Apa yang didengar oleh telingamu indah. Apa yang menjadikan rasamu indah. Penuh dengan napas syukur, napas sadar, napas ikhlas, sahabat. Itulah kebahagiaan yang Abah pernah dulu ditanya. Saya pernah ke Singapura dan saya bertemu dengan seorang konglomerat Singapura yang juga konglomerat Indonesia, Mr. Alvin Lim. Ya. Dia bertanya pada Abah. Saya setiap ketemu Pak Asep, every time I meet you, dia bilang, you are always happy. Dan saya katakan kepada dia katakan, saya setiap ketemu Pak Asep bahagia. Nah, gitu. Saya bilang, saya kebalik nanya dia. Every time I always see you, saya lihat kamu tuh orang menderita. Padahal dia konglomerat. Tapi saya lihat menderita. Itu kan tadi semua. Maka sebetulnya apa yang kamu miliki gitu kan tadi semua.
saya tidak punya jet pribadi, dia punya jet pribadi. Saya dijemput dengan Bentley, mobil yang autopilot. Tapi justru malah saya yang menikmati, dia tidak menikmati. Inilah sahabat. Maka kata Abah juga, jangan fokus pada kekayaan yang kau ingin cari. Kekayaan yang sesungguhnya itu Allah. Ya, hadirkan Allah, maka engkau akan kaya. Engkau akan merasa kaya. Sifat goneyun, sifat mugni, sifat rozak akan hadir padamu. Dengan rasa itulah engkau sebetulnya sekarang ini dalam teori bahasanya kuantum, engkau rasa kayamu itu, rasa damai itulah yang membuat engkau merasakan surga. Dan rasa kaya itulah ya kau yang akan mengundang makhluk ini dan kamu menjadi magnet buat rizki. Magnet buat kasih sayang. Karena engkau tumbuhkan cinta di hatimu, maka engkau adalah magnet buat cinta. Ingat sahabat, seluruh isi alam ini adalah al-alamu miratu, hanyalah perwujudan dia semata. Apapun yang kau lihat dengan matamu, maka itulah Abah ajarkan. Apapun yang kau lihat dengan matamu, maka saksikan dia dengan apa yang dilihat oleh matamu. Matamu ro'a menyaksikan bentuk tipuannya. Maka dikatakan al-aqwanu dohiruha girrutun. Akwan ini semuanya tipuan. Dan memang tipuan. Dan segala tipuan itu sahabat selalu berubah. Wajib berubah. Itulah sifat makhluk tagoyur. Wajib berubah. Kalau tidak berubah berarti dia khalik. Yang tidak berubah itu hanya Allah. Tadi yang tidak pernah tidak ada itu Allah. Yang selalu ada itu Allah. Maka dunia ini harus ada dan tidak ada. Maka disinilah kita Abah mengajak kebahagiaan adalah menjadikan kita buka barjah yang ada pada diri. Ingat, barjah itu bukan nanti. Sekarang. Kenapa kamu tidak bisa menyaksikan kebahagiaan itu? Kenapa engkau nggak bisa menjadikan dunia ini akhirat? Karena engkau masih terhijab dari semua. Padahal sirat itu sekarang. Barjah juga sekarang. Mahsyar itu sekarang. Semuanya ada pada diri. Ingat itu. Siapapun yang bisa menembusnya, sekarang menjadi akhirat. Nah itulah yang kata Abah bilang. Kenapa kata Abah di dunia ini ada surga? Karena syaratnya surga itu, syaratnya ketemu Allah itu harus mati. Syaratnya melihat Allah itu harus mati. Tapi pada saat kau bisa mati sejeroning urip, berarti kau sudah bisa masuk surga. Tadi semua. Pada saat kau sudah mati, pada saat telingamu sudah budet, maka kau sekarang bisa mendengarkan suara Allah. Pada saat matamu sudah buta, kau bisa menyaksikan Allah. Nah ini, kamu hanya bisa melihat. Tapi tidak semua orang itu bisa menyaksikan. Karena menyaksikan membutuhkan hati. Melihat dengan mata. Tapi menyaksikan adalah dengan hati yang bening. Hati yang hidup. Hati yang sadar. Hati yang syukur. Hati yang ikhlas. Hati yang ridho. Hati yang kosong. Sahabat. Kosong dari keinginan. Kosong dari mengatur diri sendiri. Kosong. Kita kalau tidak kosong. Maka kenapa matematika membuktikan. Berapapun angka dibagi kosong. Hasilnya adalah tak terdefinisikan. Alias tak terhingga. Alias Allah. Maka inilah kenapa di Sunda sahabat. Lu mampah ulah ngalengkah. Artinya silahkan kamu bekerja. Silahkan kamu kemanapun. Tapi ulah ngalengkah. Jangan pergi. Pergi tapi diam. Nah itu. Indit pari cicing. Diam bersama dia. Yang tidak pernah berubah itu. Adapun yang kau saksikan ini fiilnya. Bukan dia. Maka tidak boleh menyembah fiilnya. Orang yang menyembah fiilnya. Sekarang banyak orang menyembah nama. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Tulisan Allah itu bukan Allah. Kau dikir menyebut Allah itu bukan Allah. Maka menyembah fiilnya kafir. Menyembah asmanya kafir. Menyembah sifatnya kafir.
Apa itu kafir? Tertutup. Kau tahu nama nasi. Kau sebutkan tulisan nasi. Tulisan nasi bukan nasi. Kau sebut nama nasi bukan nasi. Maka kafirlah sebelum kau ketemukan nasi. Artinya kafir itu. Tertutup, tidak menemukan, akhirnya kamu lapar. Hari ini manusia lapar pada Allah. Dia menyebut nama Allah. Tapi dia tidak menyaksikan Allah, bahkan tidak merasakan Allah. Karena dia tidak bertemu. Dia hanya bertemu dengan menyaksikan perbuatannya. Hanya menyaksikan semua namanya. Hanya menyebut-nyebut namanya. Bahkan menyebut-nyebut sifatnya. Lebih parah lagi. Merampok sifatnya. Nah inilah yang Abah sampaikan tadi malam. Kelihatannya dunia ini sudah sampai pada puncaknya. Kehilangan kesadaran. Manusia sudah membunuh Tuhan. Pada saat manusia sudah membunuh Tuhan, menenggelamkan Tuhan, menghilangkan eksistensi Tuhan, karena Tuhan itu berseberangan dengan sifat makhluk. Itulah yang disebut laisa kamitslihi. Kalau kamu hidup, itulah maksud laisa kamitslihi itu apa? Bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadits itu apa? Coba rasakan, renyepkan. Dan inilah untuk kosong. Belajar untuk kosong adalah, maka Abah bilang selalu ajak duduklah 2 menit, 5 menit. Kalau bahasa orang dulu adalah semedi. Atau para aulia kholwat. Kholwat itu apa? Kholwun. Kholwun itu apa? Mengkosongkan. Menafikan. Mengembalikan. Sebenarnya aku adalah Adam. Sebenarnya aku adalah buta. Sebenarnya aku adalah tuli. Sebenarnya aku adalah bisu. Sebenarnya aku tidak berilmu. Sebenarnya aku tidak bergerak. Bahkan sebenarnya aku adalah. Maka man arafa nafsahu bil adam. Faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka pada saat engkau Adam, dia yang wujud. Ingat itu. Pahami sifat dia yang mukhalafatul lil hawadits. Berseberangan. Maka inilah hari ini Abah menyaksikan. Bahkan bukan di kalangan awam, jahil, murokab. Bahkan di kalangan kiai. Ada semua. Dan kiai, maaf. Terus mengajari umatnya. Mengatakan Allah Muhammad itu mi'raj ke langit. Inilah yang makin semakin umat menjadi jauh dari Allah. Dan perkataan Allah di langit itu adalah sudah murtad dan kufur. Karena membentur 8 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maha dekat. Bukan qarib, tapi dia berkata qarib, maha dekat. Itulah kenapa sholatmu Allahu Akbar. Maha dekat. Itulah beda melihat dan menyaksikan. Yang diminta oleh Allah adalah syahadat menyaksikan. Menyaksikan Allah dari segala apa yang dilihat oleh mata. Tadi semua. Ya. Wujud Allah tadi depan kamu. Ya. Wujud Allah tadi depan mata. Ya. Tapi dialah yang membuat matamu melihat. Tapi dialah yang membuat telingamu mendengar. Tapi dialah yang membuat mulutmu berkalam. Maka itulah bedakan, kata Abah, pahami mana tuh ro'a, nadoro, basyirah, absar. Nah, sebetulnya pulang kita terus dengan basyirah. Basyirah. Tanpa basyirah, itulah yang disebut melihat, menyaksikan. Melihat dengan mata, basyirah, menyaksikan. Melihat kamu, Adam, mata. Melihat Muhammad dengan kolbu. Tadi. Nadoro. Melihat Nur Muhammad adalah dengan basyirah. Karena hanya Nur Muhammad yang bisa melihat Allah. Karena Nur Muhammad itu Allah. Nur Muhammad itu ruhmu sendiri. Ruhmu lah Nur Muhammad itu. Dialah Rasulullah itu. Dialah yang membuat engkau bisa melihat. Dialah yang membuat engkau bisa mendengar. Pada saat datang ke mata disebut si basor. Ya.
Pada saat datang ke telinga disebut si sama. Datang ke hidung disebut si hayat, si hidup. Nafas. Wujudnya nafas. Nafas yang keluar. Masuk adalah jiwa. Masuk adalah ruh. Masuk ke dalam dia yang bernafas. Maka di situ betapa tipisnya melihat dan menyaksikan. Ro'a itu melihat. Sekali lagi Abah sering mengulang bahwa melihat, menyaksikan Allah dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi sayang, melihat itu membutuhkan mata. Tapi menyaksikan tidak butuh dengan mata. Menyaksikan cukup dengan mata hati. Itulah kenapa Allah berfirman walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sampai katakan katsiran, masuk neraka jahanam. Dan Allah memberikan litakik. Nggak usah pakai mafhum. Mantuk saja ayat ini sudah lempeng. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah memastikan banyaknya jin dan ins. Bukan manusia. Ins. Orang. Masuk neraka jahanam. Terbedakan orang dengan ins. Tadi semua. Dan kebanyakan manusia sekarang kembali menjadi orang. Orang adalah di mana dulu iblis dan malaikat protes pada Allah waktu Allah berkata, "Inni ja'ilun bil ardi khalifah." Jangan ya Allah. Orang-orang ini akan ribut lagi. Kata Allah, bukan. Yang ini beda. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah itulah Adam adalah manusia yang sadar pertama. Jadi ingat, Adam itu bukan orang pertama, tapi manusia. Dalam setiap kisah generasi manusia, manusia yang sadar. Kesadaran awal itulah Adam bahasanya. Maka bedakan kata Abah juga antara peran dan sosok dari semua. Peran presiden, sosok Soeharto, presiden satu. Ya. Demikian pula wali dan mursyid. Mursyid itu peran, wali itu sosok. Wali mursyid itu bukan orang itu. Harus dipahami. Sosok akan meninggal, tapi peran tidak akan meninggal. Muncul lagi. Nah, kata Abah juga. Adam meninggal. Muncul Nuh. Karena peran harus ada. Pak Karno meninggal. Muncul Soeharto. Presiden. Maka presiden itu tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Presiden itu tidak punya anak. Muhammad tidak punya anak. Yang punya anak itu Ahmad. Karena katakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Sama aja. Presiden itu bukan bapak dari seseorang. Walakin, nah itu. Tetapi dia hanyalah peran. Kalau Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Maka sesungguhnya Muhammad itu ada pada semua orang. Dia bukan sosok, tapi dia peran. Dialah Rasul. Dan Rasul itu satu. Dialah yang jadi Isa. Dialah yang ada pada Isa. Jadi Ruhullah itu Muhammad. Maka pantas Ruhul Kudus, sunyi senyap. Inilah salah paham saudara kita. Muhammad itu bukan bapak seseorang. Maka jangan ngaku-ngaku duriat Muhammad. Karena Muhammad itu lam yalid walam yulad. Abah Anom Cepirdaus itu anaknya. Nah, bayangkan itu. Itu Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Tapi bukan anaknya mursyid. Ingat itu. Kan'an dan Nuh. Itulah contoh pada saat Kan'an melihat yang presiden itu Nuh. Itu kan gagal. Karena yang dilihat tubuhnya. Tubuhnya itu fana.
Pada saat yang fana tidak bisa kamu sandari. Sama aja pada Ahmad. Kalau kau bersandar pada Ahmad, gitu, bukan pada Muhammad, gagallah kamu. Tadi, walaupun Muhammad itu ada pada tubuh Ahmad. Karena Nabi kita bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dan dia pun berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim. Aku adalah Ahad. Aku Allah. Ana ar-Rabb bila ain. Aku Rob. Tadi semua. Jadi ingat. Rasul itu hanya satu sahabat. Isa itu Muhammad. Rasulnya Muhammad. Musa itu juga Muhammad. Ibrahim juga Muhammad. Rasulnya. Sosoknya. Tadi semua.